sudah sampai di rumah Ketua RT, Pak Denis. Assalamualaikum. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf ganggu waktunya ini Pak. Akhirnya ketemu rumah Pak Denis ya. Kemarin saya hubungi Pak Denis, Pak RT, untuk mengkonfirmasi sih Pak sebenarnya mengenai salah satu anak ya, inisial R, yang saat ini terlibat hukum begitu, karena ada dugaan terlibat dalam pengeroyokan. Nah, saya dapat info Pak RT dari orang tua korban, Bu Ida gitu ya. Kalau di tanggal 17 November ini pelaku ini informasinya pergi dengan ibunya ke Jakarta. Emang lagi gak ada kalau tanggal 17 mah. Lagi gak ada di sini anaknya. Pulangnya itu tanggal 27 malam sampai ke sini tanggal 28 pagi. 28 November. Oke. Iya. Jadi itu informasi kan nitipin kunci ya ke Pak RT ya? Iya. Itu nitipin kuncinya di bulan apa? Terus pagi Di atau siang? bulan September. Tanggalnya lupa ya? Ya, tanggalnya lupa. Oke. Ya. Pak cerita nggak waktu itu kepentingannya apa? Ya enggak, mungkin? disuruh kakaknya, suruh berangkat ke Jakarta. Gitu, sama ibunya suruh. Gitu. Terus saya pegang kuncinya. Udah. Okay. Ya, saya titipin ke travel itu anaknya. Jadi kalau Pak RT yang pesenin travel, Pak RT lihat ya R ini pergi naik travel itu. Soalnya dari sore dititipin di rumahnya itu supir dari sore itu. Pasti ya bahwa R ini nggak ada di rumah. Emang ya. Nggak sempat pulang Pak. Ya, saya emang kalau mungkin kalau pulang nggak tahu ya. Tapi kan ini rumahnya kan dikunci. Kalau setahu saya mah emang nggak ada di sini gitu. Memang nggak ada di sini sampai akhirnya pulang di tanggal 28 itu. Dan rumahnya kosong ya Pak ya? Nggak ada siapapun. Kalau Pak RT lihat R ini sekarang terlibat permasalahan hukum, responnya seperti apa? Percaya nggak kalau dia melakukan itu? Ya enggak, orang di Jakarta sih. Tapi saya juga nggak bisa itu kan ya. Kalau itu mah soal itu mah. Cuma setahu saya dia mah emang nggak ada di sini. Tapi kalau dilihat dari mungkin karakter anaknya yang katanya kalau dalam kasus ini ya Pak ya, katanya melakukan kekerasan, bahkan terlibat geng motor. R ini termasuk yang seperti itu nggak sih di kampung ini? Dia mah sebenarnya pendiam ya anaknya ya. Pendiam, cuma kalau sama temennya emang, tapi kan kalau motor kan dia gak punya motor. Gitu. Terima kasih banyak Pak RT, sehat selalu. Sama-sama. Kita temukan fakta selanjutnya. AKBP Muhammad Farouk Rozi, Kapolres Tasikmalaya Kota sudah bersama saya saat ini. Terima kasih banyak Pak Kapolres waktunya untuk fakta. Sama-sama Mbak. Baik, langsung saja Pak Kapolres berkaitan dengan isu salah tangkap ya atas keempat pelaku begitu, ini di bawah umur pelakunya, dan juga satu korban berusia 27 tahun atas nama Taufik. Informasi yang beredar ini saya juga sempat menyaksikan pada saat itu Pak Kapolres di DPR sudah menjelaskan penangkapan dilakukan pada tanggal kurang lebih 30. Kasusnya sendiri tanggal 17 Pak Kapolres. Apa yang membuat begitu lama? Mulai dari kasus ini hingga pada saat penangkapan. Memang kejadiannya itu berawal mula pada tanggal 17 November sekitar pukul 1.30 dini hari pada waktu itu. Lamanya itu karena memang kita melaksanakan penyelidikan. Dan kebetulan pada waktu kejadian itu yang melakukan pelaporan kepada Polres itu adalah istri dari korban Muhammad Taufik. Jadi Muhammad Taufiknya sendiri itu dirujuk ke salah satu rumah sakit dan sempat dirawat di sana selama kurang lebih 1 minggu. Di tanggal 30 pada saat keempat anak dan juga satu orang dewasa tersebut ini dibawa oleh pihak kepolisian, statusnya apa Pak Kapolres? Pada waktu itu mereka kita minta keterangan sebagai saksi. Sebagai saksi? Baru sebagai saksi. Karena kan kita fokusnya bukan mengamankan tersangka, tetapi ketika melaksanakan razia kita lihat ada beberapa botol minuman keras jenis tiu, dan juga kita amankan karena ada yang kita identifikasi sebagai anggota geng motor. Ditulah kita laksanakan interogasi. Jadi kita belum tahu bahwa pada waktu itu mereka itu adalah tersangka kasus di tanggal 17. Oke, jadi hanya karena adanya minuman keras itu? Iya, kita amankan, kemudian kita interogasi, di mana setelah mereka diinterogasi, salah satu dari mereka mengakui bahwa pernah melakukan pembacokan dan pengeroyokan
yang di tanggal 17. Setelah itu kita tunjukkan foto mereka ke korban Muhammad Taufik, dan korban pada waktu itu menunjuk salah satu ABH dengan inisial DW itu sebagai salah satu pelaku yang melakukan pembacokan kepada korban Muhammad Taufik. Informasi yang juga beredar, izin saya konfirmasi kepada pihak kepolisian bahwa tidak ada pendampingan sama sekali Pak Kapolres pemeriksaan tersebut, baik itu orang tua maupun juga kuasa hukum. Berdasarkan berita acara pemeriksaan, jadi kuasa hukum dan juga orang tua dari 4 ABH itu melakukan penandatanganan di BAP. Dan dari informasi yang kami dapat dari pengacara yang awal menangani itu membenarkan bahwa tanggal 1 sebelum diperiksa sebagai tersangka, pengacara itu datang dan memberikan arahan kepada 4 ABH. Jadi bukan pengacara yang sekarang ya? Bukan. Dan itu sudah terkonfirmasi di press release yang mereka sampaikan. Mungkin ini kasus selesai di bulan Januari karena sudah vonis begitu ya, tetapi jadi memanjang begitu kesannya karena ada isu salah tangkap. Dari pihak kepolisian menanggapi ini seperti apa? Karena memang ada yang kemudian disoroti alat buktinya tidak lengkap, penangkapan polisi terkesan seenaknya saja begitu ya. Kalau saya bisa mewakili publik begitu Pak Kapolres. Perlu kami sampaikan kepada Mbak bahwa terkait dengan perkara ini, untuk yang 4 ABH itu sudah mendapatkan vonis dari pengadilan, di mana 4 ABH divonis 1 tahun 8 bulan dari tuntutan jaksa 2 tahun. Dan saya dapat informasi juga bahwa untuk para pihak itu melakukan banding ke pengadilan tinggi di Bandung, Jawa Barat. Kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa, dan kita hormati proses hukum yang terjadi, dan kita hargai mekanisme proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Masih sedikit berbicara mengenai isu salah tangkap tadi, Pak Kapolres, saya sempat menemui orang tua dari para ABH begitu ya, dan mereka saya lihat betul memiliki bukti bahkan saksi fakta yang menyebutkan bahwa pada saat kejadian di tanggal 17 tersebut mereka tidak ada di lokasi, Pak Kapolres. Ini kan juga menjurus bahwa apa betul yang kemudian saat itu diamankan oleh pihak kepolisian ini adalah pelaku yang sebenarnya? Saya dapat informasi bahwa pada saat di pengadilan itu juga dilakukan proses verbalisan ya terkait dugaan itu tersebut, dan ya kita sama-sama ketahui bahwa majelis hakim memutuskan bahwa keempat ABH itu bersalah dalam kaitannya kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi. Jadi apa yang Mbak sampaikan ini, saya dapat informasi bahwa itu juga sudah disampaikan pada saat proses verbalisan di pengadilan. Kami yakinkan bahwa kami dalam kasus ini akan transparan dan akan mengikuti. Artinya selama itu vonis belum ada putusan ingkrah dari pengadilan, kita akan sama-sama mengikuti. Dan saya yakinkan kepada Mbak, apabila ada dugaan-dugaan pelanggaran SOP, dugaan-dugaan tindakan yang tidak profesional yang dituduhkan oleh beberapa pihak kepada anggota Reserse Polres Tasikmalaya Kota, silahkan dilaporkan kepada Bitpropam Polda Jabar, dan kita akan terbuka dan kita akan kooperatif. Baik, terima kasih. Iya. Kita menyadari itu kelalaian kami mempunyai kelalaian salah ya. Biar saya melakukan kelalaian, tapi bagi jaksa yang lain harus lebih hati-hati.